Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Dan kami memahami apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan dalam anugerah kami, Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Hidup kami berkenan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sebab firman-Mu menolong, memberkati setiap kami. Roh Kudus bekerja kuat di tengah-tengah kami. Bicara kuat di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Kok lemes? Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Luar biasa, dahsyat. Ajaib, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sukacita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua buat hari ini. Haleluya, terima kasih buat Bapak Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Thank you buat kesempatannya boleh sharing firman Tuhan. Saudara, saya Ping An, saya hamba Tuhan, saya menggembalakan gereja di Surabaya. Dan puji Tuhan hari ini bisa hadir tempat ini beribadah bersama-sama dengan saudara. Saudara, saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu tentang bergerak dalam iman. Saudara, ini adalah sebuah hal yang Tuhan ajar dalam hidup saya. Waktu kita memahami sebuah kebenaran tentang iman, Bapak Ibu, hidup kita akan ada dalam yang namanya penyediaan dan dalam kuasa mujizat Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara semua boleh mengalami yang dahsyat daripada Tuhan. Katakan amin. Tolong slide-nya dibuka, amin, haleluya. Bergerak dalam iman. Saudara, seringkali kita melihat bahwa orang benar, dikatakan di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, hidup karena percayanya. Tetapi pertanyaan yang sering muncul dipertanyakan kepada kita, percaya yang bagaimana? Dalam pelayanan ada banyak orang-orang yang punya pergumulan, ada banyak orang-orang yang punya masalah, ada banyak orang yang punya problem, dan ketika mereka berkata, Pak, bagaimana supaya saya bisa keluar dari pergumulan, saya bisa ngalami Tuhan, saya bisa ngalami hal yang dahsyat daripada Tuhan. Dan seringkali hanya berkata, percaya. Nah saudara, ketika saya merenungkan banyak hal pertanyaan ini, Tuhan ajar saya tentang dimensi iman ini. Dan ketika saya berjalan dalam iman ini, Tuhan membawa hal-hal yang dahsyat itu terjadi dalam hidup saya secara pribadi maupun dalam pelayanan saya. Dan saya rindu Bapak Ibu juga boleh mengalami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Kalau saudara lihat visi yang tertulis di depan, Family Restoration dan Great Harvest. Ada sesuatu yang besar di mana Tuhan akan kerjakan bagi gerejanya di tahun ini, bagi gereja di tempat ini. Katakan amin. Dan saudara, itu membutuhkan yang namanya iman, bergerak dalam iman. Dan waktu kita bergerak dalam iman, saudara-saudara akan lihat hal-hal yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Saudara, membusungkan dada itu bicara tentang sebuah tindakan jumawa. Merasa ini loh, ini bicara tentang keangkuhan, kesombongan. Ternyata orang yang demikian dikatakan tidak lurus hatinya. Artinya apa? Orang yang merasa mampu dengan kekuatannya, akhirnya justru menjadi orang yang belok jalannya. Tetapi dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Ayo ngomong dengan saya. Orang benar hidup oleh karena percayanya. Berarti Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita harus hidup oleh yang namanya iman. Amin. Saudara, ini hal yang sederhana. Tapi seringkali kita banyak bergulat
di area ini. Karena seringkali kita mengalami kondisi harap-harap cemas. Berharap tapi dipenuhi kekhawatiran. Punya harapan ditanya, percaya, tapi dipenuhi dengan ketakutan. Nah, saya mau mengajak kita, waktu kita memahami bergerak dalam iman, artinya waktu saudara menjadikan hidupmu, engkau ada di posisi orang benar, sampai kapanpun ketetapannya, orang benar akan hidup oleh imannya, oleh percayanya. Amin. Bapak Ibu saudara semua, mau nggak mau, kita orang benar di dalam Kristus hidup oleh percaya kita. Dan perhatikan, dimensi iman selalu berkata, percaya dulu baru engkau melihat. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, next selanjutnya, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, mari baca sama-sama, 2, 3. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saudara, ini banyak mengubahkan hidup saya. Waktu kita mengatakan aku beriman, aku percaya, dikatakan bahwa berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Tapi banyak orang percaya, ngomongnya gini, aku percaya tapi tidak yakin bahwa apa yang diharapkan terjadi. Kita percaya Tuhan bisa memberkati pelayanan kita dengan dahsyat, tapi yang kita pikirkan adalah hal-hal yang tidak kita harapkan. Kita mempercayai yang namanya ada mujizat Tuhan dalam keluarga kita, tetapi yang kita pikirkan hal-hal yang sebaliknya. Bahkan dikatakan orang yang beriman itu mempunyai kepastian, katakan dengan saya, kepastian. Bahkan akan hal-hal yang belum dilihatnya. Berarti Bapak Ibu, waktu kita bergerak dalam iman, berarti kita harus punya sebuah keyakinan yang sungguh. Yang kedua, kita harus punya yang namanya kepastian. Saya sejujurnya Bapak Ibu pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan waktu di Semarang. Saya tanya, waktu itu saya bertanya kepada almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung seperti ini. Pak, ajari saya bagaimana punya iman. Dia bukakan ayat ini Bapak Ibu. Kalau engkau beriman, engkau harus punya keyakinan akan apa yang kau harapkan. Dan kedua, engkau harus punya kepastian walaupun itu belum kau lihat. Saya merenung Bapak Ibu banyak hal. Gak mungkin Pak. Karena seringkali kita terbatas pada dimensi manusia kita. Kita ini dipengaruhi indera kita. Kita dipengaruhi situasi kondisi yang berubah-ubah. Lalu dia ngomong, Pian, kamu harus lihat ini. Kamu harus alami ini. Ketika engkau menemukan ini, engkau akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata. Katakan amin. Dia bukan Tuhan yang artinya abstrak, bukan. Dia Tuhan yang nyata. Amin. Maka waktu saya memahami ini Bapak Ibu, saya terlalu yakin dan terlalu percaya hidup kita itu sudah ada dalam jaminan Tuhan, garansi Tuhan. Katakan amin. Maka ada pujian, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Saya tahu keadaan yang dialami gak mudah. Tapi dia sedang menyanyikan sesuatu tentang kepastian. Tuhan itu tetap dahsyat dan menjadi jaminan dalam hidupnya. Banyak kita Bapak Ibu seringkali terkecoh pada area ini dan bergulatnya di area ini. Jadi waktu kita ngomong bergerak dalam iman, yang pertama, coba tanya kepada diri kita masing-masing. Apa
yang engkau yakini? Yang kedua, kepastian apa ketika engkau hadapkan itu kepada Tuhan? Saudara, saya mendoakan seseorang pengusaha ketika masa COVID, dia sedang mau bangun pabrik tahu di Gresik. Awalnya dia berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba mengalami masalah dan akhirnya tanahnya, akhirnya dia gak bisa lanjutkan itu dan akhirnya diserahkan, lelang aja. Kami ngalami problem yang besar. Dia cerita ke saya, kok Tuhan gak bela saya ya Kopingan. Saya pun waktu melihat itu Bapak Ibu, karena keadaan kondisi yang gak karu-karuan waktu itu, keuangan gini, saya ngomong gini, tetap percayai bahwa tidak ada yang salah dengan setiap rencana Tuhan. Tetap percayai kalau tempat itu adalah tempat untuk memang Tuhan mau engkau buat bangun pabrik di sana, maka Tuhan juga pasti akan bawa itu. Dia ngomong awalnya enggak mungkin kok. Jadi semenjak masa COVID dia lepaskan itu dan dia tidak berpikir tentang tanah itu yang sekian ribu untuk dibangun pabrik tahu. Sering waktu berjalan, kondisi COVID sampai semua selesai, akhirnya Bapak Ibu, tiba-tiba dia dihubungi setelah 5 tahun berlalu dari kondisi itu di tahun 2025 ini. Dia beli tanah itu 2 miliar dengan semua akhirnya harus sampai bengkak 8M dia nggak bisa, dia lepas Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu di tahun 2025 tiba-tiba pihak banknya ngomong kayak gini, saya sudah jual ini kemana-mana dan tidak pernah laku-laku. Maka Pak, ambil lo meneh. Dan dia ngomong, dan nek tak ambil aku harus bayar berapa? Dia ngomong, wis bayaran 2M lagi kayak dulu. Jadi dia tetap dengan harga yang sama, dengan ekonomi yang sudah dipulihkan Tuhan, dan akhirnya dia bisa dapatkan tanah itu. Di tahun 2025 ini. Ketika dia memberi kesaksian ini, saya mau berkata, orang yang hidup oleh iman akan melihat perbuatan besar Tuhan. Orang yang hidup oleh iman akan lihat masa depan yang luar biasa. Saya lihat ini ada teman-teman kita dari Papua, saya lihat ini. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Dan setiap kita semua, kita punya hal-hal yang dahsyat ketika kita mau hidup oleh iman. Amin. Saudara, waktu saya mendengar kesaksian itu, dibalikkan lagi nih gimana kok? Itu berkatmu. Ada sebuah pembalikan keadaan yang terjadi. Saudara, ini enggak mungkin, tapi dibalikkan. Dan ketika kemarin saya lihat tanahnya, ini toh tanahmu. Iya. Dan dia jual, akhirnya dia ngomong gini, ini tak jual kok. Ini bisa sampai 12M. Secara ngomong, waktu saya dengar ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mau kita bergerak dengan iman, berarti Tuhan sedang menyiapkan sebuah rencana yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu, next. Saudara, ini dasar firman-Nya dulu ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Matius 21 ayat yang ke-21 dari terjemahan baru. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini Yesus yang ngomong sama murid-muridnya. Waktu itu Yesus ngomong sama pohon ara yang tidak berbuah, dikutuk gitu, dan jadi kering saat itu juga. Dan murid-muridnya kagum melihat itu, kok bisa? Maka Yesus berkata, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Pertanyaan saya, hei gereja Tuhan, apakah engkau percaya?
bahwa kita juga punya kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah saudara, dari ayat ini, dari Matius 21 ayat 21, saya menemukan 3 hal yang penting. Next. 3 hal ini yang saya lihat Bapak Ibu. Yang pertama, iman yang teguh bisa menggerakkan hal yang besar. Ayo katakan dengan saya, iman yang teguh bisa menggerakkan hal yang besar. Saudara, kalau kita punya iman, bahkan hal-hal yang menurut kita nggak mungkin, nggak bisa, Tuhan itu bisa lakukan perkara yang mustahil buat kita menjadi mungkin, katakan amin. Sesuatu yang sulit bagi kita, bagi Tuhan menjadi sesuatu yang Dia dapat kerjakan dan menjadi mujizat buat hidup kita. Nah saudara, ternyata ketika kita memahami tentang dimensi iman ini Bapak Ibu, kita ini harus berkata gini bahwa ada hal-hal yang besar yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya mendengar banyak hal pelayanan, walaupun saya belum pernah ke Papua. Saya mendengar cerita dari Bapak Gembala saudara. Ada pelayanan di Papua yang dibangun, sekolah di sana. Dan sejujurnya saya nggak tahu ini yang mana gitu. Tapi ada jemaat saya yang di sana, yang hari ini di Surabaya, pernah lihat sekolah itu dan dia cerita sama saya. Dan dia ngomong, sekolah itu sekolah yang terbaik. Pertanyaan saya, sebelum sekolah itu jadi, dan sebelum pelayanan itu jadi, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini? Apa yang dilihat? Mungkin yang dilihat, ya Tuhan bawa kita dengan visi, tapi mungkin dilihat bagaimana? Mungkin gak ada sesuatu yang bisa jawantahkan dengan yang kita bisa jelaskan bagaimana dan bagaimana. Hanya berjalan dalam iman, Tuhan yang menuntun, dan pasti ada pekerjaan yang besar yang terjadi. Saya ke Sintang sudah 2 kali. Dan saya ngomong sama Pak Gembala saudara, Bapak kurang kerjaan ya, tak bilang gitu. Bisa di cross check. Loh apaan? Bapak nemeni kami, nyetiri kami dari Pontianak ke Sintang. Itu nyetir Bapak Ibu, medannya haleluya. Lengah sedikit nyemplung kali Bapak Ibu. Dan terlambat dengan waktu. Beliau nyetiri, saya tidur. Ibadah, saya sempat tidur sejenak, beliau nyiapin yang lain. Lalu sampai akhirnya pulang, saya ngomong kayak gini, Pak, biasanya itu kalau gereja Pak, gembala seniornya itu naruh orang sing tempat-tempat terpencil kasih orang yang gini. Wis lah gembala senior kalau perlu sebulan sekali itu semujizat gitu loh. Loh saya ngomong apa adanya. Loh kenapaan? Kesel Pak, saya bilang gitu. Loh ngomong apa? Capek. Capek. Itu kalau belum nanti kas KKR tiba-tiba ada yang minta didoakan satu-satu. Saya ngomong kayak gini, lihatnya gini, waktu pelayanan itu belum ada, yang dilihat apa? Gak ada, hanya orang-orang hanya cinta, tapi iman itu menggerakkan hal besar terjadi sampai akhirnya ada gereja di sana. Betul atau tidak? Sama. Mungkin kita dapatkan sebuah visi mimpi daripada Tuhan. Mungkin hari ini yang terlihat hanya sebuah angan-angan dan tidak pernah tahu. Tapi percayalah, orang yang hidup bergerak dalam iman, suatu kali akan melihat visi mimpi itu akan jadi sebuah kenyataan. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, makanya yang di Bandung ini sekali-kali ke Sintang. Rombongan ke sana, ibadah di sana. Dari Pontianak langsung ke Sintang.
Katakan amin. Dan saya jamin saudara, saya merasa saudara pasti akan berkata, nginep aja dululah di sini beberapa hari. Waktu itu beliau sempat langsung pulang. Saya nggak bayangin, ini jangan-jangan di belakangnya ada baterai alkalinnya, jangan-jangan gitu loh saudara. Loh betul Bapak Ibu. Saya sampai kadang, aduh Tuhan. Ya ini yang menjadi sesuatu yang menjadi sebuah pelajaran buat kita Bapak Ibu. Awalnya tidak ada yang terlihat apa-apa, tapi iman menggerakkan hal yang besar, katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, keraguan adalah penghambat iman bekerja. Kalau saudara lihat bahasa asli daripada keraguan itu bicara tentang yang namanya hati yang terbagi dalam bahasa aslinya. Hati yang terbagi bicara bercabang. Sehingga kita ini ada di dua hal yang sebenarnya menarik. Satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri. Yang membuat kita akhirnya nggak bisa fokus dengan apa yang harusnya kita kerjakan. Nah, saya rindu kita semua hari ini, kalau kita berjalan dengan iman, mari tetap fokuslah pada apa yang memang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Ragu-ragu nanti modalnya gimana? Saudara, saya gereja ada di pusat, di tengah. Tiba-tiba ketemu dengan banyak orang-orang dari Ambon, ketemu begini, buka pos PI ada di barat. Waktu ditanyain, loh Pak, nanti gimana? Yang di sini aja nanti gimana? Nanti kalau di sini gimana? Apa enggak tambah kos ya besar? Nanti mau ibadah di mana? Nanti apa? Pasti Tuhan menyediakan, saya bilang gitu. Dan buktinya hari ini 20-30 orang bisa kumpul di satu pos PI itu. Hanya bergerak. Awalnya enggak ada siapa yang mau dilayani. Tapi ketika ada sebuah visi iman, Tuhan menggerakkan, terjadi. Dan mayoritas bukan orang Kristen, orang Muslim. Makanya saya melihat bagaimana hari ini, dalam berapa minggu ini, saya baptis 3 atau 4 orang Muslim. 1 anak ustadz. Bapak Ibu, ketika saya ngomong kayak gini, saya berkata, ternyata ketika kita bergerak dalam iman, bahkan ketakutan-ketakutan yang seringkali sepertinya membuat hati kita bergetar, ternyata itu kadang hanya seperti singa yang mengamuk-amuk yang hanya ingin cari celah supaya kita dapat ditelannya. Tapi percayalah, Tuhan yang memberi visi, Tuhan yang menggerakkan iman dalam hidup kita, Tuhan yang sama juga yang akan memperlengkapi kita semua dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Pertanyaan saya hari ini, apa yang seringkali menjadi keraguan-raguan dalam hidup kita? Keraguan-raguan, kekhawatiran tidak pernah menambah hal yang baik dalam hidup kita. Saudara berhikmat, saudara punya banyak pengetahuan, bagus. Tapi kalau berhikmat semua berpengetahuan membuat kita terus khawatir, berarti ada yang salah dengan apa yang kita percayai. Betul? Kalau kita semakin banyak pengetahuan, tapi hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ada yang salah dengan yang kita percayai. Betul? Yang ketiga Bapak Ibu, iman itu menghasilkan kuasa. Ngomong dengan saya, iman menghasilkan kuasa. Bapak Ibu, biarkan ibadah kita menjadi ibadah yang berkuasa. Amin. Ibadah kita menjadi ibadah yang penuh mujizat. Amin. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ada satu jemaat Bapak Ibu, dia ngalami dibully Bapak Ibu, dalam rumah tangganya, dalam keluarga besarnya. Tiba-tiba anak ini Bapak Ibu, seperti stres, depresi, dan akhirnya Bapak Ibu, kayak kebalik pikirannya Bapak Ibu. Tiba-tiba langsung keluar, langsung mau terjun ke sungai besar Bapak Ibu. Gak tahu gimana sadar, balik gini, basah kuyup. Balik lagi, lalu jadi orang pendiam. Jadi ketika diajakin gini, dalam beberapa waktu sampai orang tuanya ngomong,
dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena merasa gini. Saya pikir Tuhan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan. Semua berdoa buat dia untuk ini. Sampai pada satu titik Bapak Ibu, air mata semua didoakan pelepasan. Wes, kami Tuhan, apa yang harus dibuat Tuhan? Tuhan hanya ajari saya satu gini, iman mendatangkan kuasa. Apa yang kau deklarasikan, apa yang kau imani, tetap pegang, anak itu sehat. Anak itu pasti pulih. Saudara, dalam beberapa bulan ini, di tahun ini, anak ini yang sudah terikat dengan obat hampir selama 4 tahun ini Bapak Ibu. Tiba-tiba stop, berhenti total dari obat itu. Di tengah ibadah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang ini Bapak Ibu, dari kalau dijak ngomong kadang nggak nyambung. Jadi Bapak Ibu tahu kalau orang sudah konsumsi obat itu, diajak ngomong kadang tatapannya itu kosong, nanar gitu lihat. Hari ini Bapak Ibu, bisa bekerja, bisa pulih, dipulihkan Tuhan lewat sebuah perjumpaan dalam ibadah. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita yang gereja karismatik, jangan kehilangan kuasa ini. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, percayalah ada kuasa di balik pujian penyembahan kita. Dan setiap nyanyian pujian itu menjadi sebuah deklarasi iman kita. Dan itu mendatangkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Engkau yang datang dengan masalah pergumulan, ayo datang dengan sebuah nyanyian, bukan hanya sekedar nyanyian rohani, tapi nyanyian hati kita sebagai iman kita kepada Tuhan. Dan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Maka mari buat ibadah yang, saya ini buat ibadah sedikit ekstrim. Saya punya kawan dan kawan itu kawannya, kawan saya itu Saskia itu. Dia melayani untuk orang-orang yang jalanan Bapak Ibu. Suatu kali kami buat camp untuk anak-anak muda yang benar-benar tidak pernah bisa diterima dan kita bawa anak-anak muda di satu camp. Tempatnya itu benar-benar di kemah dan tidak ada sesuatu yang baik secara hitungan tempat, semua ya camping, tanah ya tanah semua gitu Pak. Dan waktu saya lihat di sana, tahu Bapak Ibu, siapa orang-orang yang melayani di sana? Itu yang membuat saya terbelalak. Orang-orang tindian 15 biji di sini, ada di sini, orang gitu. Orang itu yang hatinya sudah digerakkan untuk melayani jiwa-jiwa. Dan mereka dipakai Tuhan di jalanan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara, otoritas Tuhan pakai dengan dahsyat. Dipakai dengan, dahsyat Bapak Ibu. Sampai ketika saya pernah hadir dalam ibadah mereka, ternyata ibadah mereka jauh lebih hebat kadang daripada kebanyakan orang. Kenapa? Karena maaf Bapak Ibu, kadang kita ini terbawa dalam liturgi. Kita berpikir pujian adalah lagu cepat, penyembahan adalah lagu lambat. Saudara, waktu saya di sana, waktu mereka menyembah, muji Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan, haleluya. Tapi Bapak Ibu, di tengah mereka nyembah Tuhan Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu, kawan-kawan mereka bersujud, tiba-tiba ada orang kayak gini. Itu irama itu enggak ada irama yang lagu lambat, semua itu dibawa lagunya cadas. Ku telah mati dan tinggalkan. Tapi tiba-tiba di tengah semua akhirnya musik tenang hening. Pastornya yang ngomong kayak gini. Yesus mengasihimu. Bapak Ibu, saya itu yang lihat gitu langsung hati saya meleleh. Waktu saya lihat kiri kanan, ini yang tindian 15, yang tindian kurang tempat sampai hidung sak gini, sak lidah ditindiin semua. Tiba-tiba loh, ini orang pada nyembah Bapak Ibu. Nah kita yang hari ini, yang pakaian kita semakin rapi, diajak nyembah Tuhan. Kadang maaf ini loh, kita suruh sujud ini. Loro ya, encok Pak, encok pegelinu Pak. Kita suruh ngangkat tangan, enggak, kan ibadah yang penting hati. Tapi ini diberkati pengennya kelihatan nyatanya kan. Enggak mau Tuhan berkati hanya sekedar yang enggak kelihatan, mau enggak?
Nggak mau kan? Kadang kita untuk memberi ini susah. Hidup kita Bapak Ibu. Katakan amin. Dulu di gereja pedesaan belum ada LCD, pakainya masih overhead. Masih ingat lagu lama? Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Ada mbah-mbah, nggak tahu lagu itu, pokoknya apa yang didengar. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Saya dengerin. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Loh, saudara, tapi mereka nyanyinya gini. Kita yang tahu banyak hal, waktu nyanyi. Oh, haleluya. Buat ibadah kita menjadi perjumpaan dengan Tuhan dan ibadah yang berkuasa. Katakan amin. Tiba-tiba di tengah ada orang yang pelepasan, di tengah ada orang-orang yang tiba-tiba mengalami banyak hal perubahan. Ya memang seperti itu. Amin. Perubahan hidup dengan Tuhan. Yes. Saya kemarin waktu Pentakosta KKR di Kediri Bapak Ibu. Dalam rangkaian 9 hari ke-9 dan ke-10 KKR di sana. Gereja ini Bapak Ibu, dulu saya sekolah Alkitabnya di sana. Di STT-nya mereka, Singlingkauhi. Di sekolah itu Bapak Ibu, selama saya belajar, ini gitu saya sekolah. Kenapa? Karena waktu saya sekolah Alkitab, ini kenapa sekolah Alkitab ini kok ketemu kakak tingkatnya malah liberal KB gini. Waktu orang berdoa, katanya tadi berdoa, sudah berdoa. Katanya tadi kamu berdoa, silakan berdoa. Dibangunin Bapak Ibu. Sudah berdoa, Tuhan kami menyembahmu di kapel gitu. Lalu kakak tingkat saya gini, pingan. Tadi katanya kamu berdoa loh. Dikituin Bapak Ibu. Jadi saya mikir, saya salah ini. Tapi waktu kemarin saya lihat, Tuhan ini saya mau apa gini. Tapi ketika mengizinkan Roh Allah bekerja, perkara ajaib terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara rindu gak? Ibadah kita menjadi ibadah yang penuh kuasa. Amin. Itu Bapak Ibu. Jangan jadi hanya ritual. Dulu kalau kita dengar lagu gini. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Kau layak terima. Tanpa sadar kita air mata kita sudah menangis. Nyanyian itu menjadi nyanyian iman kita sama Tuhan. Kita harus ngerasain Tuhan begitu dalam. Enggak perlu WL ngomong, mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Angkat tangan lebih tinggi lagi. Tolong lebih tinggi lagi. Tolong jangan turun. Enggak gitu. Enggak kan Bapak Ibu. Tapi hari ini maaf Bapak Ibu. Kita terbiasa. Ibadah kita harus menjadi ibadah yang penuh kuasa. Karena nyanyian pujian kita menjadi nyanyian iman kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, selanjutnya berarti kita perlu punya iman yang aktif. Yang pertama, iman yang aktif adalah ini terlalu kecil ya. Saudara, dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi bukan hanya sekedar ya aku percaya, tapi apa yang kita kerjakan, apa perbuatannya. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Berarti apa yang kau percayai, tunjukkan dengan perbuatan Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Alkitab jelas berkata, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, engkau menerima kuasa. Ada 4 kuasa dalam bahasa aslinya. Dipakai yang pertama itu dunamos, yang kedua exousia, yang ketiga energo, yang keempat itu kratos. Dan 4 pengertian kuasa ini bicara tentang bagaimana kuasa atau kekuasaan yang maha tinggi yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya.
Eksosia bicara wewenang untuk kita memakai dalam nama Tuhan. Energo bicara dalam tindakan yang nyata. Waktu Bapak Ibu berdoa, engkau percaya bahwa dalam doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang ketiga, Kratos bicara kedaulatan Tuhan yang jauh lebih besar, yang maha besar di atas semuanya. Itu menaungi hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan iman yang aktif itu adalah iman yang percaya dan bertindak. Ngomong ke saya, iman saya harus ditunjukkan dalam sebuah tindakan. Ayo tindakan. Perubahan kita juga butuh sebuah tindakan. Dari metanoia menuju metamorfosa. Perubahan hidup yang kita tunjukkan. Perubahan nyata. Selanjutnya Bapak Ibu, iman yang aktif adalah iman yang berani mengambil risiko bersama Tuhan. Karena iman Abraham taat. Walaupun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Saudara, kalau kita baca ayat ini kita gampang ya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tapi kalau itu kita, orang akan ngomong, nekat yang nyata ini. Pertanyaan ini yang saya sampaikan sama Pak Gembala, saudara. Pak, Bapak lu, di Bandung ada, di Karawang ada, di Purwakarta ada. Lalu saya, ini bahasa dalam bahasa Jawa, lapo ngesel-ngesel awak ke Pontianak. Oke Pontianak enggak apa-apa, di kota besar. Ngapain ke Sintang? Wih Sintang kasihin orang siapa anak rohaninya Bapak di sana. Capek loh Pak, saya gini-gini. Loh enggakan, aku mau didapati tetap melakukan bagianku dengan setia. Diam saya Bapak Ibu. Lalu tanya, nanti kalau sudah selesai semua ini, Bapak istilah saya emeritusnya kemana? Saya ke Papua. Ini, waktu saya lihat kayak gini, saudara kalau saudara tak tanya jujur, saudara kalau mau emeritus atau menyelesaikan di akhir hidup saudara, saudara pengennya kalau umumnya orang ya, kalau di masa tua, saya akan habiskan di sebuah villa yang indah, hijau, di sana tinggal menikmati anak cucu, kan gitu ya. Loh ini ngomong, saya akan ke Papuaan, kami cinta Papua. Wah, ini benar Bapak, ini cinta Papua. Loh beneran, saya langsung ngomong gini. Iya ya. Kalau kita tanya ke Pastor Dika dan anaknya ini, nanti kalau pensiun mau kemana? Papua. Rata-rata enggak lah, pengennya ya kalau bisa di Hongkong. Aduh saudara, saudara iman yang aktif itu berani ngambil risiko. Dan risiko yang besar itu Bapak Ibu, membutuhkan yang namanya ketaatan dengan Tuhan loh Bapak Ibu. Tapi percayalah, orang yang berani ambil risiko dengan yang besar itu, dia akan lihat juga perbuatan besar Tuhan di sana. Saya masih ingat waktu saya, Bapak Ibu disuruh, waktu itu teman saya pelayanan untuk di tobing tinggi di Riau Bapak Ibu. Saya pikir di Riau-nya, tapi dari Riau naik travel lagi itu masih ke 6 jam ke sana. Dan itu jalannya welek, Bapak Ibu, jelek banget. Dan dari situ masuk ke kebun sawit dan tidak ada sinyal handphone. Itu yang membuat saya susah Bapak Ibu. Gak ada Bapak Ibu. Dan saya lihat ini, kamu tiap minggu kayak gini. Iya. Maka di situ mengajari saya, kalau jalan dengan iman, kadang kita harus berani ngambil sebuah risiko yang besar. Kadang kalau kita tanya jujur hati kita, mau nggak ambil risiko itu dengan Tuhan? Butuh ketaatan, ketaatan itu nggak mudah Bapak.
Kalau Pastor Dik menggembalakan ya, ini di Amerika ini ada jemaat 100, kamu gembalain di sana. Di mana? Di New York gitu. Ya wis tak doakan. Paling sebentar doanya, ya saya berangkat ke sana. Bisa jadi gitu. Tapi coba saya tanya gini. Ben, ke Sintang Ben. Belum pernah ke sana tuh Ben? Oh sekali, oh sudah sekali. Butuh hati Bapak Ibu. Ngambil resiko. Di sini Tuhan banyak ngajari saya. Oh iya, jalan sama Tuhan tuh butuh taat. Hari-hari ini, kita ini kekristenan dienakkan dengan semua hal. Betul kan? Saya lihat nih, tim PAW-nya keren, jujur. Kalian ini sering latihan ya, bagus. Timnya bagus. Saya dengar ada yang saksofon, yang main saksofon mana? Oh, keren. Saya dengar kok ada nyanyian surgawi gitu loh. Di tengah lo karena nggak ada 4 orang ini tiba-tiba ada saksofon. Ini kalau nggak sopran ya, sopran saksofon. Betul. Makan telinga saya, ada saksofon mana? Tapi tak dulu kok yura ono, saya pikir gitu. Loh, tapi ini saya ngomong tim musiknya bagus. Maaf kata gini loh, kalau tim musiknya nggak bagus, gimana? Apalagi kalau pemain musiknya nggak ada. Waktu saya pelayanan semenjak keluar dari pelayanan yang pertama, yang main musik saya, yang WL istri saya, yang khotbah saya, yang ngasih makan kami, yang mandiin anak-anak jalanan kami, yang ngajarin mereka belajar, ya kami, yang mulangi siapa? Ya kami. Tapi kan itu butuh tekun Bapak Ibu. Dan waktu itu saya masih ingat, saya sembari ojek online. Saya ketemu dengan sahabat saya, Pastor Yoel yang di Bukit Dua Getsemani. Saya tanya, saya kecewa nih dengan pelayanan. Oh, katanya di Surabaya, baru itu ini Surabaya kak gini-gini. Saya mau baliklah ke Semarang. Aku mau balik lagi lah, awalnya saya dari sana, saya mau balik ke sini. Langsung dia ngomong gini, seberapapun Tuhan percayakan, setialah dengan itu. Ngenak seberapapun. Dulu saya full time, ada yang gaji. Sekarang saya piye tak gituin. Betulan Bapak Ibu. Saya kadang ketemu dengan jemaat, itu jadi pelanggan ojek kami. Ya Tuhan, Bapak yang nganterin. Pak nggak enak Pak, nggak usah Pak, nggak usah gini. Ora apa-apa, ayo tak bilang gitu. Loh ya iya, nah mau gimana? Itu yang kami jalani. Toh sampai hari ini, tetap Tuhan menyatakan bahwa orang benar hidup karena imannya. Berani ambil risiko. Sekali nyemplung, ya jalan sekalian basah. Tapi banyak kita pengennya, aduh Tuhan, katanya Tuhan nolong, ini mana enggak Tuhan nolong. Kita nyalahin Tuhan. Saudara, saya dididik keras Bapak Ibu sama Tuhan. Maka iman yang aktif berani ambil risiko. Yang ketiga Bapak Ibu, iman yang aktif adalah iman yang berdasar kasih. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau saudara lihat iman yang bekerja oleh kasih, kesimpulan akhirnya berkata gini, iman itu bekerja karena ada kasih yang mengasihi jiwa-jiwa untuk orang lain itu diselamatkan. Itu yang akan menggerakkan kita pada sebuah perjalanan iman. Kita akan punya sebuah dimensi iman yang aktif Bapak Ibu. Waktu mengasihi jiwa-jiwa, saya senang hari ini kan kalau ibadah itu yang benar itu gini Bapak Ibu. Warnanya itu banyak. Itu ibadah yang benar. Kalau ibadah, warnanya podo. Sukune podo. Ada yang salah di sana. Nangkap ya. Sunat tidak bersunat, tidak ada artinya. Saya mata sipit. Tapi kalau saudara nanti datang suatu kali ke gereja saya, yang mata sipitnya justru minoritas.
yang banyaknya motovlog sama orang dari timur. Dan kami mengasihi mereka. Maka saya mengajak kita Bapak Ibu, ibadah kita, ibadah yang kita mendatangkan kuasa, ketika kita melayani, yang muncul adalah kasih. Enggak tahu apakah ini tahu lagu ini enggak? Ini yang waktu Edo Kondologit nyanyi lagi ini. Ra'aman narevo, Ra'asiwan Yesus, Ra'asiwan Yesus. Enggak tahu ya Pak, bahasanya beda ya Pak. Nema heyutait, nema semorait, borbaro, wer, borbaro. Iya lagunya gitu Bapak Ibu memang. Wer, Ra'aman narevo, Ra'asiwan Yesus. Ra'asiwan Yesus. Itu sama dengan lagu Ren tuying kai cetau, Ren tuying kai cetau, Ren tuying kai cetau, Yesus Yesus. Anda bertanya, Pak artinya apa? Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Bahasa Jawanya apa? Enggak ngerti saya, belum kayak kata. Saudara, jadi saya itu persiapan Bapak Ibu. Saya banyak belajar gini, apalagi saya dulu, Kopingan, mau enggak khotbah di Australia? Saya ngomong, mau. Masalahnya apa Kopingan? Saya enggak iso bahasa Inggris. Saya itu belajar loh, ditertawain anak saya. Dia disalah grammarnya. Yang penting orang bule ngerti lah. Saya bilang gitu, yang penting saya ngomong, Tompono Yesus, receive Jesus. Aduh, ini lagi persiapan Bapak Ibu. Saya belajar bahasa Mandarin. Caoan, wan-an. Saya, waduh Bapak Ibu. Sayang dulu ini lidah-lidah sudah banyak Jawanya. Suruh belajar kayak gitu. Yesus TI. Yesus TI. Lari apa begitu. Lupa. Aduh. Bapak Ibu, ayo melayani jiwa-jiwa karena kasih. Amin. 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 Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Nah, bagaimana kita mengerjakan ini? Langsung next terakhir ya, slide terakhir. Lanjut. Nah, saya menemukan bagaimana bergerak dalam iman yang aktif ini Bapak Ibu. Selama ini kita kan mendengar bahwa iman itu bahan dasarnya adalah firman. Dikatakan dalam Roma 10:17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan hearing and hearing. Jadi sebuah keputusan untuk kita terus mendengar dan mendengar firman Tuhan. Membuat iman kita bangkit. Betul ya? Kita terus mendengar. Maka tanpa sadar firman yang kita dengar itu akan membuat iman kita bertumbuh dan bahkan akhirnya iman itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, saya menemukan sesuatu yang Roh Kudus ingatkan seperti ini. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan gini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Perhatikan, yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti Roh Kudus itu akan ngajar kita tentang segala sesuatu dan perhatikan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang Yesus katakan kepada kita semua. Katakan amin. Berarti Bapak Ibu, Roh Kudus memegang peranan penting untuk bagaimana firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari, firman yang kita baca, itu terus diingatkan dan terus dimunculkan, terus dihidupi, dan Roh Kudus menjelaskan itu kepada kita. Maka Bapak Ibu kesimpulan saya, bagaimana orang bisa hidup bergerak dalam iman? Jawabannya hanya sederhana Bapak Ibu. Next selanjutnya. Punya yang namanya relasi yang sejati. Next. Yaitu bergaul dengan firman dan bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu, saya ngomong apa adanya. Gereja semenjak ada namanya live seperti ini. Seringkali ibadah
di mana yang harusnya Roh Kudus mengalami lawatan, dipenuhi, karunia roh diimpartasikan, itu seringkali di-cut karena dianggap sebagai itu tidak untuk proporsi umum. Penyembahan-penyembahan yang biasanya berdoa dengan berbahasa roh itu kebanyakan mulai dipotong. Kenapa? Karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak menjadi bagian dari semua doktrin. Saudara percayalah dengan saya. Kegerakan karismatik setahu saya waktu itu. Bagaimana saya akhirnya menjadi karismatik ketika saya terima Yesus, dipenuhi Roh Kudus, berdoa berbahasa roh, dan mulai diimpartasikan mengalami karunia-karunia roh. Berjalan dalam iman, berdoa buat yang sakit. Mulai memberitakan firman dengan kuasa tanda dan mujizat. Hanya itu punya waktu hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa bisa berjam-jam dengan Roh Kudus. Kita berdoa dengan Tuhan berbahasa roh. Tapi hari ini yang terjadi, itu semua sudah disunat dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita berdoa, kita mulai berdoanya hanya sekedar pakai logika kita. Gak salah, gak salah. Tetapi kita mulai kehilangan bahwa dimensi roh. Bahasa-bahasa baru. Kita perlu Bapak Ibu bergaul dengan firman dan bergaul dengan rohnya. Setiap pagi Bapak Ibu, hal yang sama Bapak rohani saya taruh dalam hidup saya ini. Pingan sebelum melakukan apapun, bangun pagi waktu nyembah Tuhan, nyembah, ambil waktumu. Berdoa, ambil waktu 1 jam berdoa, berbahasa roh, nyembah. Ayo nikmati hadirat Tuhan. Itu yang akan membuat stamina roh kita, semakin kita akan meluap-luap dengan Tuhan. Dulu dalam sebuah KKR anak-anak muda yang dipikirin satu, bagaimana anak-anak muda yang ada ini datang, para mahasiswa, para pelajar, ketika mereka datang kita sampaikan firman, ayo minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Maka mulai didoakan mereka mengalami kepenuhan roh, mereka mengalami lawatan, hidupnya diubahkan. Tapi hari ini semua itu sepertinya dipotong Bapak Ibu. Kita harus kembali pada hal yang sederhana, yang esensi, yang basicnya. Kembali bergaul dengan Tuhan, dengan firman dan Roh Kudusnya. Ada pujian lama, ciptaan hamba Tuhan Heng Samuel, katakan ini, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal kembali. Dengan ini Bapak Ibu, kehidupan iman kita akan menjadi bangkit kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Terakhir saya tutup kesaksian ini Bapak Ibu. Tanggal 12 Mei, ini menjadi hari mujizat dalam keluarga besar kami Bapak Ibu. 12 Mei kemarin, adik saya dengan bosnya, adik saya tinggal di Batam, biasa Bapak Ibu ada hari libur panjang, mereka mancing Bapak Ibu di perairan Kepulauan Riau. Ketika mereka berangkat hari Jumat, mereka Bapak Ibu, hari Sabtu gak ada kabar Bapak Ibu. Biasanya sudah pulang, sudah bawa hasil tangkapannya, lalu mereka buat bakar-bakaran. Tapi hari itu Bapak Ibu, mama saya tiba-tiba kontak ke grup keluarga ngomong, adikmu ini sudah pergi
dari Jumat, hari ini tidak bisa dihubungi, handphonenya mati, adikmu ada apa? Ya saya sebagai hamba Tuhan gak ada apa-apa mah, wes tetap percayalah. Biasalah anak muda dengan bosnya paling lagi jalan-jalan lah bagaimana. Tahukah saudara, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ternyata di hari Sabtunya Bapak Ibu, ketika mereka mancing itu Bapak Ibu, mereka kena badai. Dan ketika mereka kena badai, ini kesaksian dari adik saya itu, badainya itu tiba-tiba kencang. Nah adik saya waktu masuk ke biliknya kapal nelayan itu Bapak Ibu, untuk ngambil pelampung, karena ini badai sudah dinaikkan tinggi, turun sampai berapa puluh meter ke bawah. Waktu dia naik masuk, mau ambil jaket pelampung, tiba-tiba langsung kesedot itu pusaran air itu langsung hilang gitu. Nah teman-temannya, bosnya semua, mereka ada di anjungan Bapak Ibu. Mereka langsung lompat. Adik saya ketinggal di dalam Bapak Ibu. Nah ini adik terakhir Bapak Ibu. Jadi adik saya ini istilahnya anak paling disayang mama. Kenapa? Karena waktu papa saya dikubur, besoknya mama lahirin dia. Jadi adik saya ini nggak pernah ketemu papa gitu loh. Jadi makanya yang dia lihat itu hanya mama sama kokonya. Jadi dia cerita, dia kesedot, dan Bapak Ibu waktu kesedot itu kondisi air dan dia nggak bisa nemuin pintu itu Bapak Ibu. Nah ini kesaksian dia ngomong gini, ya dalam sekian detik itu antara hidup dan mati, Tuhan tolong saya, beri saya kesempatan Tuhan. Tuhan tolong. Dia berdoa bahasa roh. Di tengah kondisi itu, dia coba pukul kaca, gak bisa. Badan adik saya itu lebih gede dari saya, lebih gede, lebih tinggi. Tiba-tiba kayak ada pintu kecil, gak tahu Bapak Ibu. Kalau di air mungkin bisa jadi mengecil atau gimana. Tiba-tiba dia tuh bisa kayak masuk ke ruang kecil gitu Bapak Ibu. Dan set, dengan posisi jaket yang kebalik Bapak Ibu. Tiba-tiba dia langsung terangkat ke atas. Dan akhirnya bisa kumpul dengan teman-temannya. Dan mereka bergandengan tangan dengan 6 orang itu. Masalahnya mulai di sini. Itu yang nelayan sudah hilang kemana, nakodanya sudah hilang kemana. Ini tinggal 6 ini. Bosnya sama dia dengan ini. Bosnya sudah usia 50-60 tahun. Yang lainnya, yang tinggal maksudnya yang masih muda-muda ya salah satunya adik saya dengan beberapa orang. Nah ini gimana? Bosnya hanya pegangan kayu kecil, adik saya diikat, sama adik saya diikat di pelampungnya. Mereka terkatung-katung selama 1 hari, 1 malam. Bapak Ibu, kami mendengar kabar waktu kami tanya ini gimana. Kami baru dapat dari satu komunitas gitu, kapal nelayan ini karam kapal. Waktu kami dengar itu, Bapak Ibu, itu kayak, waduh, pikiran pertama, mati ini pasti. Sudah 1 hari 1 malam Bapak Ibu, dan tim SAR nyari gak ketemu. Koko saya yang hamba dan CC-nya yang jadi hamba Tuhan langsung datang ke tempat pelabuhan ini, saya di Surabaya. Saya dengar kabar itu, kami sepakat dalam doa, sama main musik, nyembah Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus, berdoa bahasa roh. Itu Bapak Ibu, mungkin orang kalau lihat kita itu gila. Kenapa? Karena itu koko saya yang jadi pendeta tuh gak bisa nangis Bapak Ibu. Karena juga gak ada kabar dan pencarian akan dilanjutkan besok lagi. Tambah bablas meneh gitu loh. Gak ketemu karena badai. Tapi koko saya itu sampai dari ujung satu di pantai itu berdoa. Oralah basyakara, harus berdoa. Adik-adiknya, saya sambil nangis. Gak tahu apa yang kita mau buat. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa waktu kita itu berdoa dalam roh, kita itu diajar untuk berseru
dengan keluhan yang tidak terucapan dan Tuhan ngerti apa yang menjadi hati kita. Ini kesaksian adik saya. Di tengah mereka hopeless Bapak Ibu, nggak tahu. Karena sudah mulai kelelahan semua. Dan itu Bapak Ibu, adik saya cerita, itu kulit sudah mulai hancur Bapak Ibu. Jadi luka gitu. Gini ini aja sudah hancur gitu. Itu bosnya ditanyain, bos jangan tidur, jangan tidur. Sudah mengigo-ngigo, sudah jawabnya pakai bahasa Mandarin, sudah nggak karuan. Yang orang Kalimantan yang di situ, yang bukan orang percaya tiba-tiba, Datuk, tolong Datuk. Itu karena antara hidup dan mati sudah yang ini. Adik saya ngomong, banyak berdoa pastor, Tuhan selamatin kami Tuhan. Dan mereka itu sudah terbawa arus itu, sudah sampai ke perairan, mau lepas ke Singapura. Jadi itu jauh, udah jauh. Tapi ini loh, Tuhan kita tuh hebat. Ketika kami berdoa dalam Roh Kudus, tiba-tiba Bapak, itu kan di hari libur, biasanya jarang nelayan. Tiba-tiba ada nelayan Bapak Ibu, yang pakai kapal klotok yang suaranya kencang, kodok gitu. Mereka panggil dalam energi mereka yang udah lelah. Tiba-tiba nyoroti mereka dan lihat, Bang tolong kami, Bang tolong kami, Bang tolong kami. Karang Bang. Orang ini, Bapak Ibu tiba-tiba berhenti lalu, sebentar. Karena ini yang dibawa ini 6 orang Bapak Ibu. Kalau dimasukin ke kapal, semua akan jadi karam kapal semuanya Bapak Ibu. Berarti kan butuh kapal lagi satu. Nah ini mujizat Tuhan. Saya itu nggak ngerti. Itu cerita adik saya itu katanya gini. Itu nelayan itu nggak tahu gimana tiba-tiba bisa buat sandi morse pakai lampu apa tuh, bukan lampu soar tapi lampu ya sesederhana itu. Kalau morse kan gini, tit gitu, SOS gitu. Dia tuh nggak tahu buat di atas pakai lampu yang seadanya. Gak berapa lama dari itu ada nelayan datang. Dan adik saya terselamatkan di satu kepulauan lain, di Kepulauan Berakit Bapak Ibu. Terselamatkan. Dan ini kesaksian yang dia tuliskan gini. Di saat jam yang sama, antara subuh dini hari itu, ketika kami berdoa bahasa roh, dia pun berdoa bahasa roh. Saudara, di saat itulah tiba-tiba ada tangan Tuhan yang bekerja. Itu gelombang badai yang terus bawa mereka tiba-tiba tuh jadi hening, teduh. Dan membuat kapal nelayan ini bisa lihat mereka. Dan saya tahu itulah kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Maka waktu saya lihat kesaksian ini, saya langsung ngomong sama adik saya gini. Adik saya itu yang badannya gede Bapak Ibu, langsung ngomong, meluk nangis ngomong gini. Tuhan baik ya, langsung ngomong dari dulu saya bilang gitu. Itu maaf ya Bapak Ibu ya, itu sekujur tubuhnya. Padahal dia itu kan di laut Bapak Ibu. Itu semua luka, sekujur tubuhnya luka. Itu entah dimakanin binatang gitu. Mama saya lihat itu sampai mama saya gini, ini kesempatan kedua yang Tuhan beri dalam hidupmu. Maka itu yang membuat saya sadar, orang yang bergerak dalam iman harus melibatkan Roh Kudus dan firman dalam hidupnya. Kalau enggak Bapak Ibu, itu tanggal 12, 13 yang saya ulang tahun Bapak Ibu. Maka di tanggal 13 itu saya akan dengar ibadah penghiburan karena adik saya dipanggil Tuhan. Karena itu tim SAR-nya enggak ketemu yang nemuin nelayan itu. Maka waktu saya lihat ini Bapak Ibu, penting dalam hidup kita untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, untuk kita terus hidup bergerak dalam iman, bergaul dengan Roh Kudus-Nya, dan bergaul dengan firman-Nya. Katakan amin. Jangan ngomong, Pak, saya bisa renang Pak, gampang. Adik saya itu jago renang Bapak Ibu. Dan dia ngomong, kami berenang kok lebih dari TNI Angkatan Laut kok. Kami berenang itu dari tempat dia karam kapal sampai ke bawah itu. Itu kalau naik kapal speedboat aja itu 3 jam Bapak Ibu. Berarti mereka sepanjang malam itu ngayuh pakai kaki. Itu waktu saya dengar ini, Tuhan baik buat kita, amin.
Ayo bergerak dalam iman. Kalau mungkin dalam hidup kita merasa kesempatan kita kecil, selama ada iman, Tuhan bisa membuat kesempatan itu menjadi sebuah kesempatan yang besar dalam hidup kita. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya boleh berdoa buat teman-teman yang dari apa ya? Jadi tinggal di Bandung semuanya ya, semuanya. Oke. Minta kunci D ya.